Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Pak Dr. Ari Ginanjar. Sangat langka. Kita doakan semoga beliau sehat terus. Bangsa bahkan dunia membutuhkan orang-orang seperti beliau. Ya. Pak Ari juga jangan khawatir dicemooh, dicelah orang, karena bukan orang baik kalau tidak pernah dicelah. Inna kalamat junun, Nabi itu tidak ada Nabi yang tidak pernah mendapatkan predikat orang gila. Engkau orang gila, engkau tukang sihir, itu biasa. Tugas kita adalah serahkan sejarah yang akan membalik keadaan. Semua Nabi diutus dalam masyarakat minoritas. Tidak ada Nabi yang diutus dalam masyarakat mayoritas. Minoritas di masa awal hidupnya, tapi menjadi mayoritas di akhir hayatnya. Itulah orang baik. Pak Ari ketika menjadi minoritas dicercah, tapi sekarang Masya Allah, itu dialektiknya orang baik seperti itu. Hari ini kita akan melanjutkan, sebetulnya ini sangat PSK banget. Ini saya hanya menerjemahkan apa yang guru kita sering laksanakan ke kita, ya. Bagaimana membaca alam semesta. Biasa saya istilahkan itu tadabbur alami. Kami sedang di puncak ini bersama teman-teman tadabbur alam. Oh, Masya Allah. Pak Kiai mau di slideshow ya Pak Kiai ya? Ini soalnya belum di slideshow tapi sudah tampak sih PowerPoint-nya. Ya, nanti. Siap. Ya. Insya Allah. Ya. Saya akan share ulang lagi. Jadi materi kita hari ini ialah sudah jelas ya? Ya, sudah nampak PowerPoint-nya, hanya tinggal di slideshow. Iya, betul. Alhamdulillah. Tadabbur itu dari akar kata dabar yudabbir. Ya, tadabbur. Dari kata dabarah yudabbir itu nanti berarti kalau di dalam kamu kita yang tidak menguasai bahasa Arab, banyak sekali istilah-istilah yang kita seringkali fahami karena nggak ada bahasa Indonesianya tentang takwa. Apa itu takwa? Kita nggak jelas. Tidak bisa kita fahami takwa hanya dengan bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesianya. Takwa ya takwa. Mau diartikan takut nggak benar 100%. Takwa diartikan takut itu benarnya 40%. Tapi kombinasi takut, cinta, dan segan, itu yang disebut dengan takwa. Ada kombinasi cinta yang sangat kuat, disusul dengan takut, yang lainnya segan. Itulah takwa. Jadi Allah itu bukan sosok mengerikan untuk ditakuti. Ittaqullah haqqa membalik kita seringkali takutlah kepada Allah. Enggak. Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai sosok maha mengerikan untuk ditakuti. Maka itu nggak boleh pakai patung-patungan dalam menyembah Allah.
sengaja diciptakan giginya gondrong, perutnya buncit, pegang pentungan, nyali kita ciut. Bagaimana kita berkreasi kalau nyali ciut? Justru kita harus optimistik. Allah mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Apa Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah. Salah satu sifat Allah itu mencipta, maha kreatif. Nah, kalau ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, tirulah sifat Allah yang maha kreatif itu. Semakin kreatif seorang hamba, semakin dekat kepada Allah. Jadi hamba yang tidak punya kreativitas, itu jauh dengan Allah. Bagaimana kita berkreasi kalau kita nyalinya menciutkan diri kita sendiri karena takut kepada Allah. Maka itu Allah bukan sosok yang maha mengerikan, tapi Allah adalah sosok yang maha mencinta untuk dicintai. Nabi menjelaskan kan, kalau kita berpikir berkreasi, kreasi kita salah, ya maka dapat pahala satu. Tapi kalau kreasi kita benar, pikiran kita benar, dapat pahala dua. Berijtihad, salah ijtihadnya dapat pahala satu. Benar ijtihadnya dapat pahala dua. Itu optimistik banget kita diminta oleh agama ini. Jangan terkurung dengan keadaan kita sendiri. Jadi tadabbur itu artinya mengatur, to organize, to manage, to arrange. Bagaimana merekayasa, merancang, to engineer, to design, gitu kan. Menghemat, ya, to economize, ya, efisien, efektif kita bekerja itu tadabbur. Memikirkan to devise, ya. Nah, jadi beda banget dengan apa yang kita sering pahami, tadabbur alam. Mari kita membaca alam. Sophisticated gitu kan. Tapi dengan cara how to economizing. To economizing itu artinya efisien, efektif, inputnya apa, outputnya apa, dan outcome-nya berapa gitu kan. Itu namanya tadabbur. Jadi kita perlu memikirkan secara mendalam. Jadi not only how to knowing, tapi how to recognizing, bahkan how to realizing, ya kan, lebih dalam lagi. Akhirnya kita muncul awareness, consciousness, ya, jadi tadabbur alam. Alam ini mendapai ditadaburi. Tadaburi bukan dibaca, bukan dilihat, bukan dipotret, bukan selfie di depannya pohon kembang itu. Ya, bukan sekedar mengagum, oh itu ada sunset, ada sunrise, oh bagus. Itu tadabbur juga, tetapi bukan hanya itu artinya tadabbur. How to organize, to manage, to arrange our life with the universe ini yang ada. Bagaimana kita menjalankan misi kehidupan ini first, ya kan. Alam itu dari kata alimah. Alimah ya alam berarti memberi tanda, to sign, ya kan, benar-benar to understand, ya, memberikan penyadaran, to or become aware of, awareness-nya itu menjadi atau be atau being gitu kan, become awareness. Nah itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu Bapak Ibu bukan sekedar mengetahui atau pengetahuan, ya. Tapi itu ada kalimat aktifnya di situ unsur ilmu itu. Maka itu di sini juga disebutkan dari akar kata ilmu itu lahir kata alam. Alam itu artinya bendera, flag. Al-alamul Indonesia yakni al-ahmar wal-abyad. Bendera Indonesia itu, tanda Indonesia itu merah putih, itu alam namanya. Ya. Dari akar kata itu sama juga dengan ayat. Ayat itu kan artinya tanda.
Alam itu tanda. Alam semesta yang besar itu alam, tapi mikrokosmos itu biasanya ayat Quran, ayat berapa itu ayat tanda juga. Al-alam wal ayat bimakna wahid inda lugatil Arabiyyah. Ada meaning di dalam bahasa Arab itu ayat dan alam. Nah, kemudian alim, ini isim fa'il, ini subjeknya. Alimun, bentuk jamaknya adalah ulama, yaitu ulama, ahli ilmu pengetahuan, scholars. Tapi hati-hati kita juga ya. Dan ada alim, ada al-alamah, ada al-alim di dalam bahasa Arab itu. Alimun, ilmuwan, ya kan? Al-alamah, ya, itu ilmunya mengensiklopedis, luas dan dalam. Ya, apa namanya itu ya, space-nya luas dan force-nya juga kuat, itu al-alamah. Ya. Tapi kalau ada alimul alamah itu lebih dalam dan lebih luas. Nah, kalau al-alim itu hanya Allah yang Maha tahu. Tidak ada orang yang bisa sampai ke tingkat al-alim. Dalam ilmu saraf itu fa'il. Ya. Maka itu disebut dalam bahasa Indonesia itu ada ilmuwan, ada intelektual, ada cendekiawan. Kalau alim, ya ilmuwan, contohnya ada seorang ilmuwan fisika. Ilmunya tak terbantahkan, tapi karakternya provokator dia. Suka ya buka aurat, mungkin kurang ajar banget itu perilakunya. Tapi ilmunya hebat. Aku nggak ada urusan kok. Karakter dengan teoriku nggak ada bedanya, tidak ada hubungannya. Nah, kalau ada orang ilmu for ilmu ya, science for science, itu juga hanya ilmuwan. Jadi ilmuwan itu ilmunya diakui, tetapi karakternya nggak ada. Kadang-kadang nggak senonoh, kadang-kadang juga ya nggak pantas lah. Pintar sih pintar, tapi kok karakternya begitu. Itu ilmuwan. Dia nggak mau menghubungkan antara ilmunya dengan karakternya. Jangan melihat ada motonya kan itu. Undur maqala la tandur man qala. Lihat apa yang kami ucapkan. Jangan melihat siapa yang mengucapkan. Lihat ilmuku dan teoriku, tapi jangan melihat karakterku. Masya Allah. Ilmunya sangat bagus, sangat pintar. Ya, tapi suka bohong. Playboy dan seterusnya kan. Akhirnya orang sering kecewa. Tapi kalau intelektual, di atasnya ilmuwan, itu karakternya. Aduh, hebat ya. Betul-betul hebat. Karakternya juga bagus, ilmunya tinggi. Tapi kelemahannya masih ada. Egois, dia nggak peduli dengan lingkungannya. Kampung halamannya pun nggak ada bekasnya di situ. Yang pernah melahirkan dia, yang pernah membesarkan dia, nggak ada sekolah dibangun di tempatnya. Orangnya di kampungnya buta huruf. Itu adalah intelektual. Karakter pribadinya oke, ilmunya juga oke. Tapi resonansi sosialnya nggak ada. Itu hanya intelektual. Tapi kalau ada orang ilmunya bagus, karakternya bagus, ya, dengan social actionnya juga bagus, ya, human relationnya bagus, maka itulah disebut dengan cendekiawan. Nah, ya banyak di Indonesia ilmuwan, sedikit intelektual, ya lebih sedikit lagi cendekiawan. Maka itu ikatan cendekiawan Muslim, bukan ikatan ilmuwan Islam. Ilmuwan Muslim, bukan juga intelektual Muslim. Nah, bahasa Indonesia kita juga, intelek itu kan juga seolah-olah diartikan otak. Pak Ari Ginanjar suka mengingatkan kita. Apa sih yang disebut dengan kecerdasan intelektual ya? Kalau bahasa Inggrisnya ya, intelektual itu bukan reason. Ya, lain reason, lain intelektual. Ya. Reason itu lebih kepada cerebral, apa namanya, otak itu. Otak itu lebih kepada pikiran, reason ya.
Tapi kalau intelektual itu sebetulnya spiritual. Coba kita lihat dalam kamus-kamus dan penggunaannya dalam bahasa Inggris itu. Intelektual itu lebih kepada kecerdasan spiritual emosional, emosional spiritual. Ya, spiritual itself itu, ya itu mungkin kalau kita itu kecerdasan batin lah. Kecerdasan spiritual yang sering digambarkan guru kita Pak Ari Ginanjar ya, bahwa kesadaran rohani kita itulah mungkin lebih tepat disebut kecerdasan spiritual. Tapi kalau intelektual itu disamakan dengan otak, itu hemat saya nggak pas tuh. Kalau mau konsisten dengan arti bahasa Inggrisnya intelektual itu. Intelektual itu non reason. Reason itu intelek. Nah, kalau non reason itu kalau otak itu ya reason. Kalau psikologi kalau itu sifatnya itu lebih kepada intelektual sebetulnya. Itu tadi yang punya karakter, tidak bisa disebut intelektual kalau dia kurang ajar. Pintar sih pintar, tetapi suka mengecewakan perilakunya. Dia ilmuwan tapi bukan intelektual. Tapi kalau intelektual sendiri juga masih sering sombong. Kenapa? Ya, Anda butuh saya, datang ke sini. Tapi coba, kalau Pak Ari, mohon maaf ya saya tidak memuji Pak Ari. Ya, saya sering ya mengatakan, coba lihat Pak Ari. Suka menggarap secara masif, ya. Secara ilmu ekonomi sebetulnya. Apa yang dilakukan Pak Ari itu tidak ekonomis ya. Kenapa melakukan training 100-200 orang? Coba kalau dipotong-potong tuh, satu angkatan misalnya 15 orang, ya bayarnya sekian. Nah kali 1.000 orang, dapat berapa itu? Bisa 5 tower ESG di Jakarta. Tapi enggak, Pak Ari tidak menghitung ke arah situ, tapi hitungannya amal jariah, hitungannya adalah pencerdasan umat, pencerdasan warga. Jadi ini suatu hal yang sangat cendekia. Ya. Jadi Pak Ari itu, ini bukan memitoskan, mengkultuskan, itu sudah melewati batas-batas intelektual, tapi sudah masuk ke cendekia. Itu the real cendekia itu adalah orang seperti Pak Ari. Ya, sudah bisa dirasakan manfaatnya. Ya, saya memang ikut terlibat ya, karena di Malaysia itu diharamkan ESG oleh kawan-kawan saya sendiri situ banyak ya. Saya berkali-kali datang memberikan garansi bahwa ESG itu hanya begitu dia tahu ya, Pak Nasar waktu itu saya masih wakil Menteri Agama, kemudian waktu itu saya Katib Am PBNU ya. Katib Am itu artinya Sekjen PBNU. Saya sampaikan ke mereka, ini nggak ada masalah. Ini bahkan disuruh sangat diperlukan. Ini adalah metode dakwah. Jadi nggak ada penyimpangan teologisnya. Dan memang nggak ada kok. Nggak mungkin Bapak Ibu bertahan di sini kalau ada apa-apa. Bapak Ibu bukan orang bodoh di sini. Tapi kok kenapa kita betah dengan ESG? Karena tidak ada penyimpangan. Ya. Kalau ada penyimpangan sudah heboh. Nggak ada. Ya. Bahkan kita berterima kasih Pak Ari bisa menyumbangkan metodologi beragama Islam yang baik. Ya kalau ada kelemahan-kelemahannya manusiawi, kan Pak Ari juga bukan malaikat kok. Dan kita perlu kolaborasi kerjasama, melibatkan Bapak Ibu sekalian. Dan bagusnya beliau terbuka menerima kritikan. Dan saya juga sering menyampaikan masukan ke beliau, alhamdulillah. Karena niat, segala sesuatu yang bersumber dari niat tulus itu pasti akan diterima. Nah ini dia. Kata alim, atau kata alam secara populer sering diartikan dengan segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, Bapak. Apapun yang bukan Allah itu alam. Apakah Jibril itu alam? Yes. Apakah jin itu alam? Iya. Apakah surga itu alam? Selama namanya bukan Allah itu adalah alam. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang alam, bukan hanya bisa diraba. Ya. Tapi semua yang bukan
Allah itu adalah alam. Maka itu ada alam malakut, alamnya para malaikat kan. Surga neraka itu makhluk. Ya, maka itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, panjang umurnya 70 tahun kok cita-citanya untuk mendapatkan sekapling surga. Kecil itu surga itu. Bahkan Rabi Adawi ya, bakar itu surga. Surga bagiku adalah hijab. Aku terhalang untuk lebih dekat dengan Allah karena ada surga. Aku tidak butuh surga. Yang aku butuhkan sang pencipta surga itu sendiri. Aku tidak takut neraka. Memang pantas barangkali aku masuk neraka. Dia Tuhan, aku hamba kok. Terserah maunya apa. Aku hambamu yang setia. Suruh aku masuk neraka yang paling jahanam daripada negara jahanam. Neraka jahanam pun juga aku siap kalau itu perintahmu. Sami'na wa ta'na. Engkau Tuhan, aku hamba. Aku hidup di bawah telunjukmu. Aku tidak akan menggerutu. Satu saya minta, izinkan aku memakikan kalimat cinta terhadap di lumpur surga. Allahu Akbar. Akhirnya neraka terasa surga. Orang seperti ini kan. Nggak ada lagi nerakanya. Neraka terasa surga. Jadi kita jangan takut surga, jangan mendambakan jangan takut neraka, jangan mendambakan surga. Itu makhluk. Terlalu kecil cita-cita kita itu kalau mencita-citakan makhluk. Cita-citakan sang pencipta makhluk itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ajaran doa kita kan. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku adalah hanya untuk Allah, bukan lil jannah. Ya. Bukan untuk surga. Atau ligerin nar, enggak. Karena itu mari kita belajar pasrah total menjadi hamba dan kita tauhidkan diri kita hanya kepada Allah. Terserah Tuhan. Kelemahan kita serahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, hambamu bukan malaikat. Jangan menunggu saat diri kita bersih, tauhidnya bagus, baru mau dekat dengan Allah. No. Compang-camping ke wajah Allah, akui kelemahannya, itu lebih disukai Allah daripada hipokrit. Menunggu menjadi murni, menunggu menjadi suci, menunggu menjadi bersih baru dekat dengan Allah. No, tidak akan pernah ada. Sulit menjadi nabi, nggak akan nabi lagi. Susah menjadi wali. Tidak perlu menunggu dirinya jadi wali, baru bisa mendaki langit. Ya. Apa adanya diri kita. Justru Allah akan memberikan penghargaan terhadap hamba yang lugu seperti kita. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya lebih senang mendengarkan jeritan tobatnya para pendosa. Atau bahasa hadisnya begini. Allah lebih merdu mendengarkan jeritan tobatnya para pendosa daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ulama bergemuruh bertasbih memang pekerjaannya. Tapi penjahat yang merintih memohon maaf itu lebih merdu didengarkan oleh Allah. Jadi apa adanya serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang siapa sih mereka yang sering hidup ini semuanya kan dia juga. Tapi kemauan kita untuk mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang yang bolak-balik bertaubat. Ya Allah, aku berdosa lagi, padahal kemarin aku menangis minta ampun, tapi tergelincir lagi, aku kembali lagi kepadamu. Allah mencintai orang yang bolak-balik bertaubat. Kalau kita memang iya, aku nggak maafkan lagi. Kemarin saya maafkan begini lagi. Hari ini begini lagi. Besok mungkin begitu. Enggak. No, tidak ada maaf bagi. Itu manusia. Tapi kalau Allah, tidak ada kata, tidak ada maaf bagi. Bahkan sebaliknya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbut ta'ibin. Kalau at-ta'ibin itu hanya sesekali bertaubat. Nanti bertaubat kalau boleh potan dosa. Kumpul-kumpul deh nanti hari Jumat baru taubat. Nanti Ramadan baru taubat atau nanti haji baru taubat. Itu at-ta'ibin. Kalau at-tawabin tidak pernah membiarkan dosanya bermalam.
1000 kali taubat setiap hari kalau 1000 kali melakukan dosa. Bayar cash, ya Allah, aku tergelincir, aku bertobat lagi. Itu namanya at-tawwab. Orang yang seperti ini dicintai oleh Allah. Logikanya, orang yang tidak selalu mau bertobat, itu tidak disukai Allah. Nanti bertobat kalau belepotan dosa. Justru yang dicintai Allah itu, tobatlah pada saat baru melakukan dosa. Jangan pernah membiarkan dosanya bermalam tanpa ditobatkan. Taubatlah mumpun dosa itu hangat di badannya. Ya, itu namanya at-taibin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga Maha mencintai orang yang selalu membersihkan dirinya sendiri. Begitu dia kotor, bersih lagi. Kayak orang berwudu, batal wudunya berwudu lagi, batal wudunya berwudu lagi. Allah mencintai orang seperti ini. Ya. Jadi jangan frustrasi. Aku lagi nggak mood deh. Nanti aku pulang ke negeri Indonesia baru tobat lagi deh. Di Amerika ini susah nih. Di mana-mana aurat, apalagi musim panas seperti sekarang ini kan. Enggak. Allah tahu kok kalau kita bukan malaikat. Allah juga tahu kalau kita punya nafsu kan. Manusiawi itu. Jadi yang penting ada keinginan untuk menghindar dan ada keinginan untuk mencegah perbuatan itu. Tapi kalau memang kenyataannya seperti itu, kembalikanlah dirinya kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita itu, maka kemahabesaran Allah untuk mengampuni juga lebih hebat lagi. Nah, jadi kembali lagi ya bahwa alam ini bukan hanya alam. Kata alam itu dalam arti tanda sama dengan ayat, juga berarti tanda atau sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan diketahui. Dalam perspektif teosofi, al-alamin adalah manifestasi keberadaan Allah yang dikenal dengan istilah tajalli, manifestation of God itu. Alam semesta merupakan lokus manifestasi Allah. Ya kan? Tidak mungkin ada warna kuning, putih tanpa ada tembok yang ditempati warna itu menempel. Ya. Itu namanya madhar. Kita ini madharnya Allah. Tempat untuk menampilkan dirinya Allah. Maka itu Asmaul Husna itu bukan hanya untuk dihafalkan, dilakukan, tapi lebih penting dari itu adalah penghayatan. Tadabbur alam. Ya. Jangan pada satu sisi kita menghafal, melakukan Asmaul Husna. Tapi perilaku kita tidak ada Asmaul Husnanya kan. Tidak ada awareness-nya. Bagaimana mengimplementasikan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari? Pagi-pagi kita melihat kembang. Saya menyaksikan banyak kembang di hadapan saya ini. Yang aku lihat itu adalah jamaliyahnya Allah. Allah Maha Indah, subhanahu. Oh, ini ada putiknya belum mengembang. Ini anak saya. Oh, ini ada mekar sekali. Ini aku. Ini ada sebentar lagi layu ini. Ini bapak saya, ibu saya. Mungkin besok sudah layu. Oh, ini ada yang membusuk di bawah pohonnya ini. Oh, ini eyang saya. Kalau cara pandang kita seperti ini, kita tidak mengagumi hanya kembang yang mekar. Kagumi juga yang sebentar lagi lain. Ini adalah ibu saya. Bahkan yang membusuk di bawah batangnya itu pun juga adalah eyang saya. Bersihkan dengan penuh kelembutan. Aku belum terlalu mencintai, masih putik. Itu anak kita kok. Ada pohon kayu besar, keriputnya kasar. Ada yang kecil, keriputnya kecil. Ada yang hijau tanpa keriput, itu cucu kita. Tapi ada batangnya yang lapuk, itu eyang. Sudah pernah berjasa memberikan keteduhan terhadap kita semuanya. Itu Asmaul Husna yang terimplementasi dalam diri kita. Begitu kita melihat gunung Salak yang besar itu di depan. Allahu Akbar. Aku melihat kebesaranmu ya Allah. Ya Kabir, ya Mutakabir. Aku melihat tingginya langit.
Aku melihat maha tinggimu ya Allah. Al-Ali, ya Ali, ya Ali. Kemahatinggiannya Allah tampak dalam tingginya langit. Kebesarannya Allah tampak dalam gunung Salak. Kelembutannya air, latifiyahnya Allah muncul dalam air. Ya. Keindahannya Allah muncul dalam kembang. Ini ada besi, pelek nih. Ini kekuatan Allah muncul dalam besi. Subhanallah. Ada orang baik. Ya, ini kebaikannya Allah muncul. Ada Fir'aun. Oh, itu dia. Penampakannya Allah ya maha mudil, maha menyesatkan. Maha menyesatkan itu artinya ya seperti iblis, seperti Fir'aun itu Bapak Ibu. Maaf saya bingung. Iya. Lihat Nabi Musa, oh itu Al-Hadi, maha pemberi petunjuknya Allah yang aku saksikan. Jadi orang yang kearifannya tinggi, itu sudah tidak lagi ada reaksi yang berlebihan membedakan satu sama lain. Makanya itu orang yang paling beriman dicontohkan dalam Al-Quran. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imrata fir'aun. Contoh orang yang paling beriman di dalam Al-Quran itu kata Al-Quran ialah istrinya Fir'aun. Tahu nggak rahasianya Bapak Ibu? Kenapa Siti Asy dianggap contoh orang yang paling beriman dalam Al-Quran? Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imrata fir'aun. Allah mencontohkan orang yang paling beriman dalam Quran itu adalah istrinya Fir'aun. Kenapa? Dia menyamakan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika ia menengok Fir'aun, ya Allah, aku menyaksikan wajah al-mudil pada wajah suamiku. Engkau maha menyesatkan. Kamu tidak sempurna sebagai Tuhan yang maha menyesatkan. Seandainya suamiku tidak ada, berarti engkau adalah penyempurna. Wahai suamiku, engkau menjadi bukti kesempurnaan Allah. Allah maha menyesatkan, ternyata engkau ada. Tengok ke kiri ada Nabi Musa, wahai Musa, aku melihat wajah Al-Hadi, maha pemberi petunjuk. Benar-benar luar biasa, maha luar biasa Allah. Membuktikan bahwa dia memang maha pemberi petunjuk. Engkau muncul. Sehebat apapun orang mau mengkhianati engkau, engkau tetap tegar. Jadi ketika menengok Fir'aun, ketika ia menengok Nabi Musa, ia menengok wajah Tuhan. Bainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadapkan mukamu, engkau menjumpai wajah Allah. Alam semesta ini adalah perwajahannya Allah, manifestasi tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang kearifannya sudah matang, dia tidak perlu mengutuk iblis, membenci iblis. Bahkan mungkin bisa kasihan. Untung ada Kang Iblis mewakili kita semua menjadi representasi daripada al-mudilnya Allah. Mau nggak kita tukar tempat? Kang Iblis, gantian deh. Kamu dikutuk. Sekali-sekali kamu diberi petunjuk oleh Allah. Aku yang di situ enggak lah. Biarlah iblis di situ menjadi tumbal al-mudil. Jangan pernah dianggap bahwa iblis Fir'aun itu musuhnya Allah. No. Mana ada musuh Allah? Masuk akal nggak pernyataan itu Bapak? Iblis dan Fir'aun itu musuhnya Allah. Enggak mungkinlah ada musuhnya Allah. Dia menciptakan kok. Enggak ada sama sekali musuh Allah. Ada nggak musuhnya Allah? Mustahil. Itu sifat mustahilnya Allah kalau ada musuhnya Allah. Tapi kok kenapa? Ya, semuanya itu ada hikmahnya kan. Tanpa iblis, tanpa Fir'aun, nggak ada neraka. Iya kan? Adakah surga tanpa ada neraka? Nggak mungkin ada surga tanpa neraka. Coba kalau kita surga, rahim ibu surga, dunia ini surga, alam kubur surga, akhirat surga, nggak ada neraka. Nikmat nggak surga, nggak ada pembandingnya kan? Hambar tuh surga, nggak terasa surganya kan? Atau kita di neraka, rahim ibu
neraka. Dunia ini api, kuburan api, akhirat api. Menyakitkan nggak neraka itu? Tidak. Neraka itu menjadi neraka karena ada surga. Surga itu menjadi ada surganya. Kenapa ada nerakanya? Bisakah kita mengetahui itu orang baik tanpa ada orang jahat? Bisakah kita tahu bahwa itu orang jahat tanpa ada orang baik? Kan nggak mungkin kan? Maka itu disebutkan dalam ayat, likulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala ciptaan Allah dalam alam semesta ini, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Allah tidak mengatakan dalam menciptakan bitadud mempertentangkan satu sama lain. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang berbeda, jangan mempertentangkan. Tapi how to encounter, bagaimana mempertemukan satu sama lain. Oh, Fir'aun ternyata manfaatnya besar. Dia merepresentasikan nama Allah Al-Mudil. Oh, Nabi Musa representasi daripada Al-Hadi. Oh, penderitaan. Ya kan? Ini surat cinta Allah. Oh, ini kenikmatan. Jangan-jangan ini hijab yang memisahkan aku dengan Tuhan. Jadi, kalau orang faham Asmaul Husna secara komprehensif, dia tidak akan mabuk pada saat diuji kemewahan, dan dia tidak akan pernah menjerit pada saat diuji penderitaan. Karena penderitaan dan kenikmatan seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Tidak laku uang itu kalau hanya ada tulisannya satu, lembarannya kosong. Allah berfungsi karena mampu menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Itulah yang disebut dengan the duality of God. Ada maskulin, ada feminin, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka, ada iblis, ada malaikat. Nah, inilah cara membaca alam. Tuh, di depan saya ada kembang yang sangat bagus, daunnya juga bagus. Tapi daun yang sebelahnya itu tinggal separuh dimakan ulat. Itu masih ada tuh ulatnya tuh. Ya, kurang ngajar itu ulat. Daun-daun yang indah kok dimakan. Tapi bagi orang bijak, Masya Allah, indahnya. Ini ada yang sempurna, daunnya sempurna. Tidak bisa saya menikmati daun sempurna ini tanpa melihat daunnya yang compang-camping. Justru tampilnya lebih indah karena ada pembandingnya compang-camping. Wahai ulat, barangkali anakmu lagi butuh susumu, butuh makanan, makan sepuas-puasnya. Supaya nanti kamu bisa membesarkan anak-anakmu. Ya. Aku tidak melampaui batas kok. Aku makan sebatas yang isi perutku. Lihat nih, aku tidak bawa ransel nih. Ya. Lihat nih, aku tidak bawa karung untuk membawa beranak. Apa yang saya makan hanya itu yang seisi perutku. Nggak kayak manusia tuh. Udah kenyang, bungkus lagi bawa pulang. Coba lihat. Ulat itu hanya memakan sebatas yang dimuat perutnya. Habis itu juga diberikan kepada anaknya untuk dibesarkan anaknya. Ya. Pohon itu pun juga memberikan zakat terhadap ulat. Ya. Aku mendapatkan daun dari Allah. Aku subur. Tapi zakatnya ambil. Makanlah. Itu zakatku terhadapmu. Dialektikanya seperti itu. Aku dapat kekayaan. Ini ada fakir miskin. Ambil sebagian. Ya Allah. Jangan melampaui batas. Tapi cuma 25% kalau diminta. Cara pandang seperti ini. Melihat alam. Keseimbangan. Jangan merusak keseimbangan alam. Sebab yang rugi nanti juga adalah anak manusia kan Bapak Ibu. Tadabbur alam. Kemudian, alam itu apa sih? Ya. Alam itu yang 345 itu Bapak Ibu. Ahadiyah wahidiyah itu bukan alam karena masih dia sebetulnya. Ahadiyah wahidiyah itu. Nah, yang mana alam? Gambar ini sengaja saya tampilkan kepada Bapak Ibu. Karena alam itu siapa sebetulnya? Alam ini sebelum jadi alam sembunyi di mana? Apakah alam ini tumbuh hadir dengan sendirinya? No. Filsafat pun juga
susah diterima. Ada sesuatu tiba-tiba ada tanpa ada asal usulnya kan. Apalagi Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Nah kalau saya tanya kepada kita semuanya, alam semesta ini sebelum menjadi alam, sembunyi di mana? Dari mana? Ya dari Allah kan. Nah kalau alam semesta termasuk kita ini dari Allah, maka pada hakikatnya alam semesta ini siapa sih? Ada nggak sesuatu yang bukan Allah? Kalau alam semesta ini berasal dari Allah. Saya tanya Bapak Ibu. Ada nggak sesuatu yang bukan Allah kalau seluruh alam semesta ini dari Allah? Maka itu disebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya, memang nggak ada yang lain selain dia. Maka itu la maujud illallah, tidak ada yang mewujud selain hanya Allah, dia semuanya kok. Kalau dia semuanya, yang punya nama itu siapa yang banyak nama ini? Ya. Ada manggis, ada rambutan, ada mangga, ada kelapa, ada pisang. Yang punya nama itu siapa? Namanya Allah semuanya kan. Jadi nama Allah itu bukan Asmaul Husna yang 99. Semua nama-nama yang jutaan bahkan triliunan itu nama Allah juga kan. Karena alam semesta ini. Alam semesta ini siapa sih sebetulnya? Ya. Dia semuanya kan. Maka itulah mawujud illallah. Tidak ada yang mewujud selain Allah. Ya, kita seringkali terkecoh oleh sebuah penjelasan yang tidak komprehensif. Alam semesta ini nanti akan hancur. Hancurnya kayak apa? Ada ayatnya memang kan Bapak Ibu. Kullu man 'alaiha fan, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa yang dimaksud kullu man 'alaiha fan? Semuanya akan hancur kecuali dia. Ya. Apa yang dimaksud kalimat itu Bapak Ibu? Saya ada nggak di sini? Ya, di file lain. Ada ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kullu man 'alaiha fan. Apa artinya kullu man 'alaiha fan? Surah Ar-Rahman itu Bapak Ibu sering baca setiap hari itu wirid. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang alam semesta ini akan hancur. Apakah nanti alam semesta ini akan di blender? Blender semuanya hancur jadi air, airnya kemudian menguap lalu hilang. Apakah seperti itu? Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hancur. Atau alam semesta yang begini banyak rupanya ini itu hilang. Yang ada hanya Allah. Oh ternyata yang tampil sebagai pohon, yang pakai jubah pohon, Engkau ya Allah. Yang tampil sebagai gunung, Engkau pakai jubah gunung, Engkau juga pakai jubah pohon kelapa, Engkau pakai semua yang tampil macam-macam ini hanya satu kok. Dalam Al-Quran kan ada kan? Wa antum sama itu mukuna. Kalianlah yang memberi nama. Pikiran kita ini yang suka mengaduk-aduk keasaan ini ya. Jadi maka itu kan Plato dengan Aristoteles itu bertengkar sampai wafat itu kan. Karena Plato mengatakan lapangan itu di kepala kita. Aristoteles mengatakan tidak, lapangan itu real kok. Itu lapangan itu depan tuh. Ya. Kata Plato, meja, kursi, laptop itu di kepala. Konsep yang real ini depan kita itu kata Demokritos itu cuma atom-atom. Atom yang membentuk laptop, atom yang membentuk handphone, atomlah yang membentuk menyerupai pohon jadi pohon. Jadi yang menciptakan pohon itu pikiran. Yang menciptakan laptop itu pikiran. Sesungguhnya yang kita lihat itu hanya atom-atom. Coba kita lihat. Di sini 737 orang. Masya Allah, ramai sekali pagi ini. Ada yang pakai peci, ada yang pakai peci haji, peci hitam. Ada yang pakai jas, ada yang pakai baju batik, ada baju koko. Perempuan juga tuh ada pakai mukna.
jilbabnya macam-macam tuh. Ada juga yang nggak pakai kerudung, ada yang pakai sarung, nah, ada yang baju piyama itu. Banyak sekali kan. 737 tidak ada yang sama. Semuanya menggunakan pakaian berbeda-beda. Tapi sadarkah kita Bapak Ibu, yang kita lihat itu bukan 737 bentuk pakaian. Yang kita lihat itu hanya kapas kok. Bukan peci itu, jilbab itu, jas itu, kemeja itu, baju kaos itu, mukena itu dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditanam menjadi kain, kain digunting diwarna-warna, ada yang digunting menjadi peci, menjadi jilbab. Hanya karena kita tertutup ya, ghafil namanya, tidak ngeh bahasa Jawanya. Kita nggak sadar kalau yang kita lihat itu adalah sang kapas itu sendiri. Kenapa? Karena kita terkecoh oleh jilbab, oleh peci, oleh jaket, oleh sarung. Masa satu? Bagaimana bisa caranya menjadi? Kok bisa jadi satu yang banyak itu? The oneness is the manyness, and the manyness is the oneness itu sendiri. Al-kasra fil wahda, al-wahda fil kasra. Jadi yang banyak itu yang satu itu, yang satu itu yang banyak itu. Ya. Ya. Coba apa kata siapa ini? Pitagoras. Ada angka 1000, ada angka 1 juta, tanpa ada angka 1 kan. Bukankah 1000, 1 juta, 1 miliar itu adalah kelipatan 1000, 1 miliar, 1 triliun dari angka 1 itu. Tanpa ada angka 1, bisa nggak ada bilangan Bapak Ibu? Nggak mungkin. 10 itu kan kelipatan 10-nya angka 1 itu. Tanpa ada angka 1, nothing, tidak ada bilangan. Jadi yang satu itu yang banyak itu. Saya pernah menjelaskan pertemuan kita yang lalu kan. The only one Istiqlal in the world. Tapi siapa Istiqlal itu? Ada tiangnya, ada mimbarnya, ada mihrabnya, ada macam-macamnya. Kalau itu semuanya hilang, ada nggak Istiqlal? No. Yang tampil sebagai Istiqlal itu ternyata mulai dari pagarnya, menaranya, mihrabnya, mimbarnya, karpetnya, tiangnya, lampunya, ornamennya. Oh, yang banyak itu ternyata yang satu itu kan. Yang satu itu ternyata yang banyak itu. Jadi kalau kita katakan kuluman alaiha fan, fan itu bisa berarti dua macam Bapak Ibu. Bisa artinya alam semesta ini diblender menjadi satu, menjadi air, lalu airnya menguap, hilang. Itu fan. Tapi juga bisa tetap utuh kok. Alam ini hancur dalam pikiran saya, yang muncul adalah Allah. Aku melihat Allah dalam bentuk pohon, Allah dalam bentuk rumah, Allah dalam bentuk laptop. Yang aku lihat cuma satu, the only one. Hanya Allah. Pohon sudah hancur, gunung sudah hancur, langit sudah hancur. Yang ada adalah Allah. Tapi fisiknya nggak ada yang hancur, pikiran saya yang hancur. Tadinya ada pohon kelapa, ada pohon pisang, oh enggak, kok cuma satu. Semua yang namanya pisang, yang namanya kelapa, yang namanya air, yang namanya langit, bumi, hancur. Kuluman alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika, yang tinggal hanya wajah Tuhan. Tinggal hanya wajah Tuhan. Apakah wajah Tuhan harus tampil dengan cara menghancurkan blender alam semesta? Atau wajah Tuhan sebetulnya tanpa harus hancur secara fisik alam semesta ini? Dia akan tampil kok apa adanya. Nah, maaf Bapak Ibu, bingung kan? Inilah doanya Rasulullah SAW. Allahumma Rabbi, zidni takhayyuran. Ya Allah, tambahkanlah kebingungan. Karena semakin bingung, semakin asyik. Asyik kan Bapak Ibu? Pagi-pagi kita berpikir seperti ini. Ini pengantar tadabbur alam. Dan ada implementasinya. Bagaimana bersahabat dengan alam? Yang banyak tampil ini kan arad, existence, manifestation ya. Jadi arad itu manifestation. Tapi yang the substance itu, jauharnya itu adalah the only one. The only one existent, but a lot of manifestation. The only one jauhar, tapi a lot of arad. Banyak sekali aradnya.
ada arat pohon, ada arat laut dan seterusnya. Semua tampil dalam bentuk entitas yang berbeda, itu adalah arat. Tetapi di balik setiap arat itu ada eksistennya, ada substansinya. Ya semua yang tampil macam-macam ini sama kok. The substansinya adalah kapas. Cuma kita nggak sadar yang kita lihat itu kapas. Inilah yang disebutkan dalam ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian itu adalah nggak ngeh. Nggak ngeh itu kita nggak sadar. Di antara 726 sini ternyata ada Pak Ari Ginanjar. Oh iya ada Pak Ari, itu baru ngeh. Tadinya nggak perhatikan kalau beliau ada. Oh itu yang disebut dengan al-ghaflah. Kita silap. Aku lihat itu hanya jilbab, peci, jaket. Aku nggak sadar ternyata aku saksikan itu adalah kapas. Ternyata yang banyak itu yang satu itu. Ternyata yang satu itu yang tampil banyak itu. Logikanya seperti itu. Nah sekarang ada tindak lanjutnya. Which one the best nanti dan akan kita pegang Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada kelanjutannya. Mungkin pada pertemuan kita akan datang sedikit-sedikit kita cicil lama kelamaan nanti itu kita akan sadar ya. Ternyata Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Kita terkecoh selama ini. Itulah sebutkan dalam ayat Pakashafna angka kitab, lalu kami singkapkan. Oh ternyata bukan pohon yang aku lihat. Ternyata bukan gedung yang aku lihat. Ternyata bukan binatang yang aku lihat. Yang aku lihat adalah Allah. Itu yang disebut dengan Pakashafna, lalu aku singkapkan. Who is the really your sight itu sendiri? Itu ternyata adalah Allah. Fabasarukal yauma hadida. Lalu pada saat itu nanti engkau akan melihat dengan penuh ketajaman. Hadid itu tajam, runcing seperti jarum itu. Oh, aku melihat mikronya, pori-porinya. Oh, ternyata setelah saya intip, aku melihat kapas ya. Iya ya. Oh, ini kapas, semuanya kapas. Cuma makronya kita lihat ada jilbab, ada peci, ada jas, ada jaket dan seterusnya. Nah, ingat alam ini dari mana? Sembunyi dari mana sebelum menjadi alam? Kalau semuanya berasal dari Allah, maka alam ini siapa? Kita itu siapa? Nah, ini ada penjelasan lanjutannya. Mudah-mudahan pada pertemuan kita akan datang lebih clear, lebih jelas cara menjelaskan. Jalan buntu kita selama ini insya Allah mudah-mudahan bisa terbuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi penasaran nih, Pak Kiai. Tapi insya Allah kita akan berjumpa lagi nanti dengan Pak Kiai nih ya. Pak Kiai, apakah dibuka tanya jawab atau bagaimana Pak Kiai? Silakan 1-2 orang deh. Oh, 1-2 orang. Baik. Di sini ada yang bertanya, surga neraka itu apakah sudah ada penghuninya, Pak Kiai? Nah, itu pertanyaan pertama, mungkin boleh dijawab dulu. Ya, jawabannya dalam hadis itu memang ada pernah Nabi duduk-duduk seperti apa gitu. Oh, ada apa itu? Ada cemplung ke dalam surga. Ada juga yang mengatakan pemandangan yang dilihat oleh Nabi itu sudah ada surga kan ketika Mi'raj itu. Siapa berarti itu memang ada penghuninya. Entah penghuninya siapa ya kan. Apakah karena dalam kitab tafsir itu masa Adam itu banyak ya. Ya, masa Adam terakhirnya sekarang ini. Maka itu dari mana malaikat itu mendapatkan informasi manusia itu nanti akan melakukan pertumpahan darah dan juga merusak alam. Itu ada pemandangan Adamiah sebelumnya ya kan. Allahu a'lam. Jadi jawaban konkretnya di dalam Al-Quran itu ya surga sudah ada. Apakah ada penghuninya? Pasti sudah ada penghuninya. Tapi yang jelas bahwa kita juga punya jatah kok. Halo Pak Kiai. Pak Kiai. Apa tadi sempat terputus pakai sebentar. Oke, tapi insya Allah udah bisa kita ambil tanggap ya jawaban dari Pak Kiai.
Selanjutnya Pak Kiai, pertanyaannya adalah ketika nanti kiamat katanya bahwa alam semesta ini kan hancur, gunung-gunung terbang seperti debu yang berterbangan. Nah, apakah nanti ketika kita dibangkitkan kembali itu di dunia yang saat ini atau di dunia yang baru yang datar gitu Pak Kiai? Iya, ini sebetulnya kita akan juga bahas pada pertemuan kita akan datang. Iya, ini karena keterbatasan kita memahami Al-Quran ya. Ada as-sama, ada al-ard. As-sama itu kita artikan langit, the blue sky di atas tuh ya. Al-ard ini adalah bumi yang kita injak di sini. Tapi makna esoteriknya Quran itu as-sama itu not only the meaning of the as-sama itu dengan cara the blue sky, kita juga ada namanya as-sama itu juga bisa berarti apa ya? Bahasa Inggris itu celestial. Celestial itu dunia atas, dunia padat, dunia abstrak, dunia ideal, dunia inti di situ ya. Sedangkan al-ard itu terestrial, itu dunia kasar, mekanikal, kamuflatif, rendah, bawah, temporary. Sedangkan celestial itu lebih eternal sifatnya. Jadi as-sama al-ard itu. Nah, pemandangan kita yang kita anggap di sini adalah dunia bahagia dan seterusnya, itu gak ada apa-apanya sebetulnya kan. Etalase yang ditampilkan di langit itu ya beda dengan etalase yang tampil di bumi ini. Dunia celestial itu lebih indah, lebih permanen daripada dunia terestrial kita ini. Saya ingin menggunakan istilah terestrial untuk bumi, celestial untuk langit. Nah, cara pembacaan Al-Quran itu pakai pendekatan celestial profesi. Celestial itu artinya membaca dengan kacamata batin Al-Quran itu, maka itu dunia ini menjadi kecil. Kalau kita hanya membaca secara fikih, oriented, secara formal logik, dan secara terestrial, ya itu sangat skematis. Kalau bukan ini, begitu. Padahal Allah Maha Kaya kan. Not only to choice ya, tapi Allah banyak sekali alternatif penampilannya. Di bumi saja seperti ini ramainya, apalagi di langit. Baca misalnya di dalam kitab-kitab sufistik ya, dunia itu apa sih? Ada dunia gaib, ada dunia syahada kan. Dunia nyata ini, kata Sayyidina Ali, ketika kita hidup itu, maka itu kita mimpi. Tapi ketika kita mati, baru kita hidup yang sebenarnya. Jadi kita sekarang ini hidup di alam mimpi. Nah kalau kita sudah wafat, itu alam real yang sesungguhnya. Maka itu jangan menganggap finish. Ya, ini kita hanya wukuf di dunia ini. Usulnya nanti di akhirat. Kalau kita haji kan, wukufnya di Arafah, tapi masih ada mabit di Musdalifah, masih kita mau ke Mina ya kan. Di Mina itu nanti finish di situ itu. Nah dunia ini tempat transit sementara. Jadi tidak bisa kita mengukur Allah melalui apa yang terjadi di bumi ini, kecuali yang diinformasikan oleh Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi agak sulit memberikan jawaban konkret sesuatu yang sifatnya abstrak, karena itu kita akan bicara tentang dunia celestial yang abstrak. Nah, kita ini dunianya dunia terestrial yang sangat kasar, yang sangat fisikal, yang sangat visual. Nah, mengukur alam non visual dengan cara pandang yang visual itu nggak klop itu. Nanti ada reduction di situ, mereduksi, mengurangi. Karena itu bacalah keadaan ini dengan suasana kebatinan kita. Jadi yang bisa menjelaskan yang gaib itu adalah suasana batin. Tidak mungkin reason, tapi itu dimensi batin. Ya. Nah kalau dimensi batin yang bekerja pada diri kita itu sendiri, ada yang dimaksud dengan imaginal world. Alam dunia imajinasi kita itu dahsyat itu. Mari kita menggunakan imaginal world kita itu, kecerdasan imajinalis, apa namanya itu, imajinasi. Kalau diartikan khayal bahasa Indonesia itu kayaknya fiktif deh. Padahal dalam bahasa Arab itu khayal itu tidak mesti harus fiktif. Ada namanya quwwatul khayaliyah. The power of imagination itu dahsyat. Ya. Imajinasi itu adalah alam barzah. Imajinasi atau khayalan itu
tidak bisa disebut sebagai fiktif. Memang alam gaib separuhnya, tetapi imajinasi juga bisa menjadi kenyataan.